Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap agar negeri ini cepat pulih, pandemi cepat berlalu. Untuk hari ini saya akan membahas tentang materi statistika. Kalian sudah pernah melihat soal-soal latihan yang sudah saya berikan kan ya pertemuan lalu. Nah, sekarang saya akan bahas materinya hari ini. Mungkin ada contoh soal yang bentuknya hampir sama kayak materi yang kalian sudah latihan yang kemarin sudah kalian kerjakan. Semangat tetap ya untuk anak kelas 12, karena bentar lagi pertarungan atau titik terang kalian di kelas 12 ini udah mau berakhir. Untuk materi-materi statistika ada istilah-istilah yang terbentuk di statistika. Kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas. Nah, mungkin di statistika tunggal itu kalian tidak menemukan istilah-istilah ini. Tapi ketika kalian ketemu dengan materi data kelompok, kalian akan sering ketemu dengan kalimat kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas. Nah, kelas sendiri itu seperti halnya nilai yang memiliki batasannya. Misalnya tinggi ada yang 151 sampai 160 itu disebut kelas, atau 161 sampai 170 itu namanya kelas. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas ialah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Ya tadi 151 sampai 160 itu dia punya batasan bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu 151, batas atasnya adalah 160. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas itu memiliki dua sama tadi, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5, 151 dikurang 0,5 berarti 150,5. Tepi atas itu 160 ditambah 0,5. Jadi kalau atas ditambah, kalau bawah dikurang. 160 ditambah 0,5 sama dengan 160,5. Panjang kelas atau biasa kalian sebut dengan interval, rentang kelas, tepi atas sampai tepi bawah. Misalkan tadi 151 sampai 160 ada 10, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Itu yang disebut panjang kelas. Jadi panjang kelasnya ada 10, titik tengah kelas adalah rataan kelas. Itu istilah-istilah yang mungkin udah pernah kalian baca ya. Setelah kalian mengerjakan latihan, pasti kalian akan searching, akan cari tahu itu istilah-istilah itu, kalian mungkin paham sekarang ya. Nah, X garis di atas atau disebut dengan X bar sama dengan sigma dari frekuensi dikalikan nilai ditambah sigma dari frekuensi. Ini tabelnya, soalnya apa ya? Nah, ini data kelompok atau contoh mean kelompok. Mean rataan hitung, rata-rata hitung itu sama nilainya. Jadi misalnya nih contoh, pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapat nilai 65, 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Pertama kali kalian ketemu soal cerita seperti ini, kalian bikin tabelnya aja. Ada nilai, ada frekuensi, ada nilai dikalikan frekuensi. 60, ada 3 siswa berarti frekuensinya 3, sama dengan 60 kali 3, 180. 65, ada 5 siswa berarti frekuensinya 5, 65 dikali 5, 325. 80 dikalikan 4, 320, 50 dikalikan 150, 95 dikalikan 2, 190. Sigma atau total atau jumlah dari frekuensi tinggal dijumlahkan aja. 3 tambah 5 tambah 4 tambah 1 tambah 2, 15.
sigma dari frekuensi dikalikan nilai atau jumlah dari frekuensi dikalikan nilai 180 ditambah 325 tambah 320 tambah 50 tambah 190 sama dengan 1065. Maka nilai X bar atau rata hitungnya adalah sigma dari frekuensi dikalikan nilai dibagi sigma dikali frekuensi sama dengan 1065 dibagi 15, hasilnya adalah 71. Jadi, nilai rata-rata hitung dari ujian bahasa Inggris adalah 71. Bu, kalau nilainya itu ada kelasnya, misalnya 60 sampai 65, berarti nilai X1-nya itu bukan 60 sampai 65 ditulisnya, tapi nilai tengah dari 60 sama 65. 60 sampai 65 nilai tengahnya ada di 62,5. Atau 61 sampai 65 berarti nilai tengahnya ada di 63. MO, modus. Namanya modus, nilai yang sering muncul, frekuensi paling tinggi. Nah, kadang kalau kita searching tuh sering ditulis tepi bawah itu TB, boleh di L, boleh N. Sebenarnya itu tergantung penyimbolannya saja. Tapi L yang dimaksud ini adalah tepi bawahnya. Udah tahu kan nilai tepi bawah itu apa? P, interval atau rentang kelas atau panjang kelas tadi. D1, selisih frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya. Dari data tabel seperti ini, berarti nilai modusnya ada di mana ya? Nilai modus adalah frekuensi yang paling banyak, ada di 12. Berarti ada di kelas 139 sampai 147. Tentukanlah modus dari data berikut. Interval yang memiliki frekuensi terbesar adalah kelas dari 139 sampai 147, yaitu frekuensinya ada 12. Jadi modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. MO L ditambah D1, D1 tambah D2 dikali P. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, dahulukan perkalian. Ketika ada dalam kurung, dahulukan yang di dalam kurung dulu. Berarti D1 per D1 tambah D2 dikalikan P, baru dijumlahkan L. Nah, nilai tepi bawahnya dengan kelas 139 dikurang 0,5 atau batas bawahnya itu 139 dikurang 0,5 berarti 138,5. Itu adalah tepi bawah. D1 frekuensi sebelum. Jadi frekuensi modusnya dikurang frekuensi sebelumnya. 12 dikurang 8 adalah 4. D2-nya frekuensi modus dikurang frekuensi sesudahnya. 12 dikurang 5 7. 4 tambah 7 dikali 9. Jadi 138,5 ditambah 4 per 11 dikali 9, 138,5 ditambah 3,27 sama dengan 141,77. Jadi untuk nilai modus itu menggunakan rumus seperti itu. Nah, ada kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil pertama itu kuartil bawah, kuartil kedua itu kuartil tengah atau nilai median, sama nilainya sama nilai median. Nah, kuartil 3 itu adalah kuartil atas. Nah, contoh soal kuartil. Di sini ada tabel. Sebelum kalian cari nilai tabelnya dulu, kalian harus cari
data Q1-nya. Data Q1-nya berapa? 1/4 dikali 36 sama dengan 9. Berarti data ke-9. Bukan nilainya 9 kuartil 1, tapi data kuartil 1-nya 9. Ada di data 9. Data 9 di mana? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 11, 15. Berarti data ke-9-nya ada di 11 ini. Ada di kelas 144 sampai 150. Tepi bawahnya berarti 144 dikurang 0,5, 143,5. Data Q1-nya 1/4 kali 36 sama dengan 9, berarti 9. FK1 atau frekuensi yang hurufnya besar tuh, F besar, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kuartilnya. Berarti apa? Tadi kan frekuensi kuartilnya 11. Sebelumnya berapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Frekuensi data kuartilnya adalah 11. P panjang kelas atau intervalnya adalah 7. Jawabannya Q1 sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung data Q1 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartilnya dikalikan intervalnya. Q1 sama dengan 143,5 ditambah 9 dikurang 4 per 11 dikalikan 7. Q1 sama dengan 143,5 ditambah 5 per 11 dikalikan 7. 143,5 ditambah 3,18 sama dengan 146,68. Contoh nilai kuartil tapi ketika yang dicari Q2 hampir sama dengan Q1. Cari dulu data Q2-nya. Q2-nya adalah 2/4. 2/4 sederhanain 1/2. 1/2 dikalikan banyaknya frekuensinya 36, berarti 36 kali 1/2 18. Data Q2 ada di data ke-18. Data ke-18 ada di mana? 2 tambah 2 4, 4 tambah 11 15, 15 tambah 9 24. Berarti 18 tuh ada di antara data yang di 9-nya. 151 sampai 157. Data ke-18 ada di 151 sampai 157. Tepi bawahnya berarti apa? Dari batas bawahnya 151 dikurang 0,5, 150,5. Data Q2-nya sama dengan 18. Nilai frekuensi sebelum frekuensi kuartilnya berarti berapa? 2 ditambah 2 tambah 11 sama dengan 15. Frekuensi data kuartilnya sama dengan 9. Panjang intervalnya sama 7. Tinggal dimasukin aja, tinggal dirubah nilai datanya. Q2 sama dengan L2 ditambah data Q2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi data frekuensi kuartil dikalikan interval. Q2 sama dengan 150,5 ditambah 18 kurang 15 3 per 9 dikali 27. 150,5 3 per 9 kali 7 sama aja kayak 7 kali 3 per 9, yaitu 2,33 ditambah 143,5 152,80. Tentukan nilai sama. Berarti yang ditanya sekarang yang Q3-nya. Q3-nya 3 per 4 dikali 36 sama dengan 27. Berarti data ke-27 nih yang dicari nih, dengan kelas 158 sampai 164. Tepi bawahnya berarti 158 dikurang 0,5 157,5. Data Q1-nya ini data Q3-nya ya, maaf. Data Q3-nya sama dengan 27. Frekuensi kumulatifnya berarti 2 tambah 2 tambah 11 tambah 9 sama dengan 24. Frekuensi kuartilnya sama dengan 6. Panjangnya, intervalnya sama dengan 7. Q3 sama dengan L3 atau tepi bawah ditambah data Q3 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil 3 dikali intervalnya.
Q3 sama dengan 157,5 ditambah 27 dikurang 24 per 6 dikali 7. Q3 sama dengan 157,5, 3 per 6 kali 7 sama dengan 3,5, berarti 157,5 ditambah 3,5 sama dengan 160. Nah, contoh soal median. Yang tadi saya bilang bahwa median itu sama kayak kuartil 2. Jadi data mediannya berarti cari nih data tengahnya. Berarti setengah kan? Setengah dikali frekuensinya ada 36, berarti 18. Data mediannya data ke-18. Tepi bawahnya dari data 18 151 dikurang 0,5 berarti 150,5. Frekuensi kumulatifnya yaitu 2 tambah 2 4, 4 tambah 11 15. Frekuensi mediannya sama dengan 9, maka nilai mediannya tepi bawah ditambah data median dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikalikan interval. Median sama dengan 150,5 ditambah 18 kurang 15, 3 per 9 dikali 7. 150,5, 3 per 9 itu sepertiga. Sepertiga kali 7 berarti 2,3. 2,3 ditambah 150,5 152,83. Bentuk penyajian data. Ada dua cara menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik diagram. Tabel merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori. Nah, ini contoh dari tabel. Ada nomor interval, ada kelas interval, ada frekuensi. Nomornya itu urutannya, kelas intervalnya itu berarti kelasnya yang tadi. Nah, frekuensinya itu adalah banyaknya. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Mengubah data berkelompok menjadi distribusi frekuensi. Yang pertama kalian cari adalah cari range atau data maksimum dikurang data minimum. Yang kedua, hitung banyak kelas dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adanya banyak data. Log N dilihat di tabel. Yang ketiga, cari interval kelas dengan rumus 1 sama dengan R per K. Biasanya I adalah bilangan ganjil. Pilih batas bawah. Kelas pertama biasanya data minimum. Cari frekuensi dengan menggunakan turus. Frekuensi relatif persentasi berarti frekuensi ke I dibagi jumlah frekuensi dikalikan 100%. Tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari berarti frekuensi FK kurang dari sama dengan menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas tiap kelas. Frekuensi kumulatif lebih dari menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari sama dengan atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. Frekuensi kumulatif relatif FRK atau FK persen menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau yang sama dengan yang dinyatakan dalam bentuk persen. Mengubah data berkelompok menjadi distribusi frekuensi. Tinggi badan dalam sentimeter dari 36 siswa SMA Persada adalah sebagai berikut. Hasil pengurutannya, sebelum itu diurutkan dulu. Setelah diurutkan, jangkauan atau range datanya R, nilai maksimum dan nilai minimum 175 kurang 132 yaitu 43. Banyaknya kelas data adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 36 sama dengan 6,1. Dengan demikian banyaknya kelas ditentukan kira-kira mendekati 6. Lebar kelas adalah C sama dengan R per K.
yaitu 43 dibagi 6, yaitu 7,2, mendekati 7. Nilai maksimumnya data 132, maka batas kelas pertama adalah 132. Batas bawahnya 1,5, 131 dengan batas bawah 130,5, 130 dengan batas bawah 129,5. Digunakan lebar kelas sama dengan 7. Lebar kelas atau interval kelas itu 7. Maka diperoleh tabel berikut. Titik tengah kelas pertama 133, 130 sampai 136, atau 131 sampai 137, atau 132 sampai 138. Dan seterusnya. Interval kelasnya 130 sampai 136, batas kelasnya berarti 129,5 dikurang sampai 136,5, nilai tengahnya 133, frekuensinya 3. Nah, untuk materi-materi statistika ada istilah-istilah yang terbentuk di statistika. Kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas. Mungkin di statistika tunggal itu kalian tidak menemukan istilah-istilah ini. Tapi ketika kalian ketemu dengan materi data kelompok, kalian akan sering ketemu dengan kalimat kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas. Nah, kelas sendiri itu seperti halnya nilai yang memiliki batasannya. Misalnya tinggi ada yang 151 sampai 160, itu disebut kelas, atau 161 sampai 100. Diagram kotak garis. Nah, di sini ada beberapa data, buatlah diagram kotak garis tersebut. Yang pertama dilakukan adalah mengurutkannya. Setelah diurutkan, cari nilai X minimal sama dengan berapa? Misalnya 41 merupakan data nilai terendahnya, X maksimumnya adalah 100. Q1-nya adalah 53, Q2-nya adalah 67,5, Q3-nya adalah 87. Berarti bentuk kotaknya seperti ini. Bentuk diagram kotak. Nah, dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran favorit pada kelas 10 SMA Merah Putih, diperoleh data 100 siswa yang menyukai matematik, 50 siswa menyukai fisika, 40 siswa menyukai bahasa Inggris, 50 siswa gemar ekonomi, 60 siswa gemar geografis. Jika keterangan tersebut disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, maka sudut pusat masing-masing juring yaitu dari 100 per 360 siswa dikali 360 derajat berarti 120 derajat. Berarti MTK-nya 120 derajat. 50 dari 360 siswa fisika dikali 360 derajat adalah 60 derajat untuk derajat fisika. Bahasa Inggris 40 per 360 banyaknya siswa dikalikan 360 derajat 48 derajat. Ekonomi 50 siswa dibagi 360 dikalikan 360 derajat sama dengan 60 derajat. Dan geografi 60 per 360 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Ini dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk presentasi. Jadi kalau misalnya persentase, tinggal banyaknya siswa yang menyukai matematik 100 dibagi banyaknya siswa kelas 10 SMA dikalikan persentasenya. Jadi kalau bentuk persen dikalikan persen, kalau bentuk derajat dikalikan derajat. Seperti itu. Itu diagram lingkaran. Sekian materi. Terima kasih untuk waktunya. Untuk materi yang selanjutnya akan saya kirimkan di minggu selanjutnya. Ada materi tentang desil, persentil, dan yang lainnya. Mungkin materi ini masih banyak kurangnya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanyakan lewat grup matematika atau lewat personal chat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.